SMK 6 Kota Tangerang Selatan. Sebelum memulai, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Regita Naditri Putri. Saya Adinda Zahra. Saya Cikaulia Ramadan. Saya Alia Jatilima. Saya Tiara Rahmadani. Ini kami akan melakukan wawancara dengan seorang fotografer untuk menggali lebih dalam tentang pekerjaannya dalam konteks ruang dan waktu. Kira-kira bagaimana pengalaman dan tantangannya dalam dunia fotografi? Yuk ikuti terus wawancara ini dan simak keseruannya. Halo Sobat Nemtas, hari ini kita bakal ngobrol bareng seorang fotografer yang udah lama malang melintang di dunia fotografi. Karyanya selalu estetik dan punya ciri khas tersendiri. Enggak cuma sekedar menangkap gambar, tapi juga mempunyai cerita lewat setiap jepretan. Fotografi itu bukan cuma soal teknik, tapi juga soal kreativitas dan pengalaman di balik lensa. Nah, kita bakal kupas tuntas semua itu langsung bareng narasumber kita. Sebelum kita mulai mengobrol lebih jauh, boleh dong Kak perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Ceritain juga sedikit perjalanan Kakak di dunia fotografi. Gimana awalnya bisa terjun ke bidang ini? Oke. Sebelumnya, halo, perkenalkan nama aku Angga Prasetyo Nugroho, biasa dipanggil Angga. Saya seorang fotografer dan videografer, freelance. Terus udah cukup lama juga untuk berkecimpung di dunia ini. Awalnya saya cuma iseng-iseng foto. Tapi makin lama saya sadar kalau fotografi itu bukan cuma sekedar menangkap gambar, tapi juga menyampaikan cerita. Dari situ saya juga mulai serius dan belajar. Akhirnya juga terjun ke fotografer dan videografer profesional. Wah, menarik banget Kak. Pasti banyak banget pengalaman seru selama berjalan di dunia fotografer ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Oke. Kakak udah siap? Sudah siap dong. Oke. Pertanyaan pertama, dari sekian banyak peran yang pernah kakak jalani sebagai fotografer, kameramen, runner, switcher, man, mana yang paling berkesan dan kenapa tuh Kak? Kalau buat aku kameramen sih paling berkesan ya. Soalnya harus siap menangkap momen dengan pergerakan yang pas, terus juga sambil tetap menjaga komposisi dan storytelling. Tantangannya bikin adrenalin naik sih, tapi hasilnya selalu memuaskan. Wah, bagus sekali ya Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Apa yang membuat kakak tertarik pada fotografi sejak awal? Ada momen khusus yang menginspirasi kakak untuk terjun ke bidang ini? Kalau buat itu, kalau ditanya soal awal mula teknik, tertarik sama fotografi sebenarnya nggak ada satu momen khusus ya yang langsung bikin boom. Aku juga terjun ke dunia ini tapi lebih ke rasa penasaran yang makin lama makin jadi passion. Terus dulu aku juga suka lihat-lihat foto keren terus di internet atau majalah di kepikiran. Gimana sih cara buat nangkep foto yang bagus kayak gitu. Terus dari situ juga mulai coba pakai kamera, habis itu upgrade lagi ke pakai kamera yang profesional gitu sih sebenarnya. Terus momen yang paling bikin jatuh cinta itu pas pertama kali lihat hasil momen. Pertama kali aku jepret itu udah bagus banget gitu, kayak merasa udah wah ternyata bisa juga buat nangkep gambar yang bagus gitu sih. Bagus banget ya Kak ceritanya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Sebagai freelancer, bagaimana cara kakak membangun koneksi dan mendapatkan proyek baru? Bagaimana kakak mempromosikan jasa fotografi? Apakah menggunakan situs web atau media sosial kakak sendiri? Kalau untuk itu buat dapetin proyek dan bangun koneksi sebagai freelancer sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama itu manfaatin sosial media. Aku banyak promosi sih lewat Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Untuk Instagram dan TikTok buat showcase hasil foto atau video. Terus sementara LinkedIn itu buat lebih nunjukin pengalaman dan profesionalisme. Kadang aku juga gabung di grup Facebook, terus ada juga komunitas freelance yang sering share lowongan proyek gitu. Terus yang kedua ada networking atau mulut ke mulut. Dulu pas awal-awal klienku banyak dari teman sendiri ataupun kenalan yang butuh fotografer. Dari sana mereka mulai merekomendasiin ke orang lain, makanya jaga hubungan baik sama klien itu penting. Terus biar mereka balik lagi atau referensiin ke orang lain. Selanjutnya itu ada gabung ke platform freelance. Kadang aku juga pakai situs kayak Fiverr, Upwork, sama 1000 Lens untuk cari proyek walaupun saingannya banyak ya. Kalau punya portofolio yang menarik bisa banget dapat klien dari sana.
Terus selanjutnya ada kolaborasi sama portofolio yang bagus ya. Pernah juga aku kolaborasi sama kreator lain ataupun bisnis kecil. Misalnya motret gratis atau barter jasa. Ini bantu banget buat ningkatin exposure dan nambah portofolio yang nantinya bisa dipakai buat dapetin klien yang lebih besar. Kalau website sendiri aku belum terlalu fokus karena media sosial udah cukup efektif buat branding dan dapetin klien. Tapi makin berkembang, mungkin bikin website jadi pilihan buat nanti untuk yang jenjang ke lebih profesionalnya. Oke, makasih ya Kak. Lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Kakak, skill apa yang wajib dimiliki seorang yang ingin terjun ke dunia fotografi dan videografi, terutama sebagai freelancer? Kalau mau serius terjun ke fotografi atau videographer sebagai freelancer itu ada beberapa skill yang wajib yang harus dikuasai. Nggak cuma soal teknik tapi juga mindset dan cara bekerja. Yang pertama itu ada skill teknis, itu wajib banget. Kalau kamu mau di bidang foto dan video, harus yang pertama itu paham banget cara kerja kamera, exposure, art painter, shutter speed, ISO, WB, white balance gitu. Wajib lighting juga, komposisi, framing itu juga sangat penting. Terus yang kedua ada skill kreatif sama storytelling. Komposisi dan visual storytelling ini bukan cuma soal estetik tapi juga harus bisa bercerita. Selanjutnya ada script writing atau storyboarding. Ya, buat videografi kalau sering bikin video storytelling atau iklan, ini penting banget biar hasilnya lebih terarah gitu. Selanjutnya itu ada manajemen dan komunikasi. Itu seputar client handling sama negosiasi. Freelance itu penting ya. Freelancer itu bisnis sendiri, harus bisa komunikasi yang baik, paham cara negosiasi dan cara manage ekspektasi klien. Ya. Selanjutnya ada time management, harus bisa kerja cepat tanpa ngorbanin kualitas. Apalagi kalau banyak proyek, harus pinter atur jadwal. Terus yang terakhir ada marketing sama networking. Itu bisa dipromosiin karya-karyanya lewat Instagram, TikTok, atau LinkedIn ya. Bisa orang sama gaya fotografi dan videografi kita. Terus yang selanjutnya itu ada problem solving dan adaptasi. Itu kadang kondisi yang nggak sesuai rencana seperti lighting tiba-tiba berubah, klien minta revisi dadakan, atau cuaca yang nggak mendukung, harus bisa adaptasi dengan cepat. Itu sih. Terima kasih ya Kak atas masukannya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana Kakak menyeimbangkan antara kebutuhan teknis dan kreativitas dalam setiap proyek yang dikerjakan sama Kakak? Aku pastiin teknisnya itu solid dulu sih, seperti setting kamera, terus lighting, komposisi. Habis itu baru aku explore kreativitas lewat angle, storytelling, atau editing. Tekniknya adalah fondasi kreativitas, juga jiwa-jiwa keduanya harus seimbang biar hasilnya maksimal sih. Oke, makasih Kak. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Dari pengalaman Kakak di berbagai posisi, bagaimana perbedaan sudut pandang seseorang fotografer dibandingkan kameramen dalam menangkap momen Kak? Menarik nih. Untuk pertanyaan ini, meskipun fotografer dan kameramen itu sama-sama menangkap momen, sudut pandang mereka sebenarnya cukup berbeda ya. Baik dari segi teknis maupun storytelling. Kalau fotografer itu menangkap satu momen yang harus bercerita dalam satu frame, fokus ke timing, komposisi, dan detail. Kalau untuk kameramen itu membangun alur visual yang mengalir, memikirkan pergerakan kamera, terus kontinuitas, dan storytelling jangka panjang. Fotografi itu one shot one story, kalau videografi itu continuous storytelling. Oke, gitu sih. Kak. Lanjut ke pertanyaan ke-7 ya Kak. Oke. Pernah nggak sih Kakak ngalamin momen dimana harus improvisi di tengah proyek karena ada kendala teknisnya atau situasi tak terduga? Bisa ceritakan nggak sih Kak? Pernah banget sih. Salah satu yang paling berkesan itu pas lagi motret wedding ya. Di outdoor, tiba-tiba hujan, terus cuaca juga berubah drastis kan di situ. Ya. Mendung, gelap padahal tadinya cerah. Harus cepat-cepat improvisasi pakai lighting tambahan dan ubah konsep jadi lebih dramatis dengan tone moody.
hasilnya malah lebih keren daripada rencana yang awal. Wah, keren banget sih kakak ya. Lanjut ke pertanyaan ke-8 ya. Menurut kakak nih, bagaimana perkembangan industri fotografi dan videografi saat ini? Terutama dengan kemajuan teknologi dan tren media sosial. Gimana tuh kak? Untuk industri fotografi dan videografi ya, makin berkembang pesat sih untuk saat ini. Berkat teknologi dan tren media sosial, karena kamera dan AI makin canggih, terus konten pendek kayak Reels, TikTok mendominasi. Editingnya juga lebih berani, peluang freelance makin besar, dan VR atau IR itu mulai naik daun. Terus siapa yang cepat adaptasi bakal menang sih di situ. Keren banget ya kakaknya. Lanjut ke pertanyaan 9 nih guys. Bagaimana kakak mengelola bisnis fotografi? Apakah lebih baik bekerja sendiri atau membangun tim? Dan kalau ada yang ingin memulai karir di dunia fotografi atau videografi, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka ambil tuh kak? Kalau mengelola bisnis fotografi itu tergantung skala proyek sih kalau menurut aku. Kalau masih kecil atau masih skala kecil gitu, lebih baik kerja sendiri, lebih fleksibel dan hemat biaya. Tapi kalau misalkan proyek itu besar, mending bangun tim biar lebih efisien juga sih. Terus buat yang mau mulai karir di fotografi ataupun fotografi, yang pertama itu kita harus kuasai dasar teknis dulu. Yang kedua, bangun portofolio. Itu sangat penting banget. Yang ketiga itu manfaatin media sosial buat promosi. Dan yang keempat, rajin buat networking. Konsistensi dan adaptasi adalah kunci. Oke, itu guys, tadi udah dijelasin sama kakaknya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ke-10. Yang terakhir nih guys, kalau bisa memberikan satu nasihat untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia fotografi dan videografi, apa itu kak? Jangan takut mulai dengan alat seadanya. Kreativitas dan konsistensi jauh lebih penting daripada gear mahal. Terus explore, belajar dari setiap jepretan dan bangun ciri khasmu sendiri. Sekian wawancara dari kami berdua. Semoga pertanyaan wawancara ini bisa menginspirasi kalian ya guys. Jangan pernah takut untuk terjun ke dunia fotografer dan videografi. Saya pamit undur diri, Tiara Ramadhani dan Saya Angga Prasetyo. Sampai jumpa di next video kita selanjutnya ya guys. Bye bye and see you. Wah, dari obrolan tadi kita jadi banyak belajar tentang dunia fotografi dan videografi, terutama dari sudut pandang seorang freelancer. Mulai dari bagaimana membangun koneksi, tantangan di lapangan, hingga pentingnya kreativitas dalam setiap karya yang dihasilkan. Dari cerita dan pengalaman yang dibagikan, kita bisa lihat bahwa fotografi bukan hanya sekedar mengambil gambar, tapi juga menyampaikan cerita dan emosi dalam setiap jepretan. Selain itu, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren juga menjadi hal yang penting agar tetap relevan di industri ini. Dan pastinya terima kasih juga buat kalian yang sudah menyimak wawancara ini sampai akhir. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Tetap berkarya dan jangan takut untuk mengeksplorasi kreativitas kalian. Bye-bye guys!